Ya baik, welcome back to my YouTube channel. Di Trader Channel kita lanjut di part kelimanya teman-teman ya, tentang white paper Pi Network. Jadi buat Anda yang belum nyimak dari awal, silahkan simak dari awal. Ini kelanjutan daripada video sebelumnya teman-teman ya. Oke, saya bacakan ya. Ini panjang sekali makanya saya bikin video beberapa part ya. Kita baca kembali teman-teman ya. Keterbatasan dan pekerjaan di masa depan, SCP telah diuji secara ekstensif selama beberapa tahun sebagai bagian dari Stellar Network, yang pada saat penulisan ini merupakan cryptocurrency terbesar ke-9 di dunia. Ini memberi kita tingkat kepercayaan yang cukup besar di dalamnya. Salah satu ambisi proyek Pi adalah untuk menskalakan jumlah node di jaringan Pi menjadi lebih besar daripada jumlah node di jaringan Stellar untuk memungkinkan lebih banyak pengguna sehari-hari berpartisipasi dalam algoritma konsensus ini. Peningkatan jumlah node pasti akan meningkatkan jumlah pesan jaringan yang harus dipertukarkan di antara mereka. Meskipun pesan-pesan ini jauh lebih kecil daripada gambar atau video YouTube, dan internet saat ini dapat dengan andal mentransfer video dengan cepat. Jumlah pesan yang diperlukan meningkat dengan jumlah node yang berpartisipasi, yang dapat menjadi hambatan untuk kecepatan mencapai konsensus. Ini pada akhirnya akan memperlambat laju di mana blok baru dan transaksi baru dicatat dalam jaringan. Untungnya Stellar saat ini jauh lebih cepat daripada Bitcoin. Saat ini Stellar dikalibrasi untuk menghasilkan blok baru setiap 3 hingga 5 detik, mampu mendukung ribuan transaksi per detik. Sebagai perbandingan, Bitcoin menghasilkan blok baru setiap 10 menit. Selain itu, karena kurangnya jaminan keamanan Bitcoin, blockchain Bitcoin dalam kesempatan langka dapat ditimpa dalam 1 jam pertama. Ini berarti bahwa pengguna Bitcoin harus menunggu sekitar 1 jam sebelum mereka dapat yakin bahwa suatu transaksi dianggap final. SCP menjamin keamanan, yang berarti setelah 3-5 detik seseorang yakin tentang suatu transaksi. Jadi, bahkan dengan potensi hambatan skalabilitas, Pi berharap untuk mencapai finalitas transaksi lebih cepat daripada Bitcoin dan mungkin lebih lambat dari Stellar, dan memproses lebih banyak transaksi per detik daripada Bitcoin dan mungkin lebih sedikit daripada Stellar. Sementara skalabilitas SCP masih menjadi masalah penelitian terbuka. Ada beberapa cara yang menjanjikan yang bisa mempercepat. Salah satu solusi skalabilitas yang mungkin adalah Blockroot ya. Blockroot mengusulkan jaringan distribusi blockchain BDN yang memanfaatkan jaringan server global yang dioptimalkan untuk kinerja jaringan. Sementara setiap BDN dikendalikan secara berterpusat oleh satu organisasi, mereka menawarkan percepatan penyampaian pesan yang terbukti netral, yaitu BDN hanya dapat melayani semua node secara adil tanpa diskriminasi karena pesan deskripsi. Ini berarti BDN tidak tahu dari mana pesan itu berasal, kemana perginya, atau apa yang ada di dalamnya. Dengan cara ini, node Pi dapat memiliki 2 rute pengiriman pesan yang cepat melalui BDN yang diharapkan dapat diandalkan hampir sepanjang waktu, dan antarmuka pengiriman pesan peer-to-peer aslinya yang sepenuhnya terdesentralisasi dan dapat diandalkan tetapi lebih lambat. Intuisi ide ini samar-samar mirip dengan caching ya, atau cache adalah tempat di mana komputer dapat mengakses data dengan sangat cepat, mempercepat perhitungan rata-rata, tetapi tidak dijamin untuk selalu memiliki setiap informasi yang dibutuhkan. Ketika cache hilang, komputer melambat tetapi tidak ada bencana yang terjadi. Solusi lain dapat menggunakan pengakuan aman pesan multicache di jaringan terbuka peer-to-peer atau Nicolasi dan Mazires 2004 untuk mempercepat penyebaran pesan di antara rekan-rekan. Model ekonomi Pi menyeimbangkan kelangkaan dan akses. Oke. Pro dan kontra dari model ekonomi generasi 1, salah satu inovasi Bitcoin yang paling mengesankan adalah penggabungan sistem terdistribusi dengan teori permainan ekonomi. Kelebihan, pasokan tetap. Model ekonomi Bitcoin sederhana, hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang ada. Nomor ini diatur dalam kode dengan hanya 21 juta yang beredar di antara 7,5 miliar orang di seluruh dunia. Tidak ada cukup Bitcoin untuk beredar. Kelangkaan ini adalah salah satu pendorong terpenting nilai Bitcoin. Mengurangi hadiah blok, skema distribusi Bitcoin yang digambarkan di bawah semakin memperkuat rasa kelangkaan ini. Hadiah penambangan blok Bitcoin dibagi 2 setiap 10.000 blok, kira-kira setiap 4 tahun ya. Pada hari awalnya hadiah blok Bitcoin
adalah 50 koin. Sekarang hadiahnya adalah 12,5 dan selanjutnya akan turun menjadi 6,25 koin pada Mei 2020 ya. Penurunan tingkat distribusi Bitcoin berarti bahwa meskipun kesadaran akan mata uang tumbuh, semakin sedikit yang benar-benar dapat ditambang. Kontra, terbaik berarti tidak rata. Model distribusi terbaik Bitcoin, lebih sedikit orang menambang, lebih banyak di awal, dan lebih banyak orang menambang lebih sedikit hari ini, adalah salah satu kontributor utama distribusi yang tidak merata. Dengan begitu, banyak Bitcoin di tangan beberapa pengadopsi awal. Penambang baru membakar lebih banyak energi dengan lebih sedikit Bitcoin. Penimbunan menghambat penggunaan sebagai alat tukar. Meskipun Bitcoin dirilis sebagai sistem peer-to-peer electronic cash, kelangkaan relatif Bitcoin telah menghambat tujuan Bitcoin untuk berfungsi sebagai pertukaran media. Kelangkaan Bitcoin telah menyebabkan persepsinya sebagai bentuk emas digital atau penyimpanan nilai digital. Hasil dari persepsi ini adalah bahwa banyak pemegang Bitcoin tidak mau membelanjakan Bitcoin untuk mengeluarkan sehari-hari. Model ekonomi Pi di sisi lain berusaha untuk mencapai keseimbangan antara menciptakan rasa kelangkaan untuk Pi sambil tetap memastikan bahwa sejumlah besar tidak berakumulasi menjadi sejumlah kecil tangan. Kami ingin memastikan pengguna kami menambang lebih banyak Pi saat mereka memberikan kontribusi ke jaringan. Tujuan Pi adalah membangun model ekonomi yang cukup canggih untuk mencapai dan menyeimbangkan prioritas ini sebagai tetap cukup intuitif untuk digunakan orang. Persyaratan desain model ekonomi Pi sederhana, bangun model yang intuitif dan transparan. Distribusi yang adil, berikan masa kritis akses populasi dunia ke Pi. Kelangkaan, ciptakan rasa kelangkaan untuk mempertahankan harga Pi dari waktu ke waktu. Penambangan meritokratis, hadiahi kontribusi untuk membangun dan mempertahankan jaringan. Pi pasokan token, kebijakan emisi token, total pasukan max, M plus R plus D. M sama dengan total hadiah penambangan, R total hadiah rujukan, D total hadiah pengembang. M sama dengan F atau P DX di mana F adalah fungsi menurun secara logaritmik. P sama dengan nomor populasi atau miss orang pertama yang bergabung, orang kedua yang bergabung, dan lain-lain. R sama dengan R, M. R tingkat rujukan total 50% atau 25% untuk perujuk dan fasid. D sama dengan T sama atau M ditambah R. T itu adalah tingkat imbalan pengembang atau 25%. M pasokan pertambangan berdasarkan persediaan penambangan tetap yang dicetak per orang. Berbeda dengan Bitcoin yang menciptakan persediaan koin tetap untuk seluruh populasi global, Pi menciptakan persediaan Pi tetap untuk setiap orang yang bergabung dengan jaringan hingga 100 juta peserta pertama. Dengan kata lain, untuk setiap orang yang bergabung dengan jaringan Pi, sejumlah Pi telah ditentukan sebelumnya. Pasokan ini kemudian dirilis selama masa hidup anggota tersebut berdasarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi mereka terhadap keamanan jaringan. Pasokan dilepaskan menggunakan fungsi yang menurun secara eksponensial mirip dengan Bitcoin selama masa hidup anggota. R, pasokan referensi berdasarkan hadiah referensi tetap yang dicetak per orang dan dibagikan oleh perujuk dan wasit. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Pastikan teman-teman menyimak videonya sampai akhir.